Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Winata dengan NIM 205230370 dari kelompok 4 Hukum Pidana. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai optimalisasi penegakan hukum dalam penanganan kasus korupsi oleh pejabat pemerintah. Sebelumnya, korupsi adalah masalah yang sangat kompleks dan dapat diibaratkan sebagai lingkaran setan yang telah merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari persoalan moral dan mentalitas, gaya hidup, perekonomian, budaya, sosial, politik, hingga penegakan hukum. Salah satu faktor utama tindakan korupsi adalah lemahnya mentalitas moral para pelaku yang seringkali mementingkan keuntungan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat. Pola hidup mewah dan konsumtif juga mendorong orang untuk melakukan tindakan korupsi guna memenuhi kebutuhan atau gaya hidup yang berlebihan. Hal ini semakin diperburuk oleh pengaruh lingkungan sosial yang toleran terhadap praktik korupsi yang menciptakan budaya permisif yang mempersulit pemberantasan korupsi. Korupsi telah menjadi kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime dan memerlukan pendekatan pemberantasan yang tidak biasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirancang khusus untuk menangani dan memberantas praktik korupsi di Indonesia yang mengandung konsep politik kriminal, yakni strategi kebijakan hukum yang diarahkan untuk mengatasi kejahatan korupsi secara komprehensif dan efektif. Namun, meskipun tujuan ini telah ditetapkan, penerapannya dalam kenyataannya masih jauh dari harapan. Setelah penjelasan mengenai latar belakang, saya, Muhammad Irfan, akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. 1. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? 3. Bagaimana tindak pidana korupsi dalam kerangka politik? Berikutnya, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab tindak pidana korupsi. 2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi dalam kerangka politik. Setelah pembahasan tujuan dan penelitian, saya Nelson akan membahas mengenai tinjauan. Definisi ini menekankan bahwa korupsi bukan hanya sekedar tindakan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mencakup elemen niat dan motivasi di balik tindakan tersebut. Dalam konteks ini, pejabat yang terlibat dalam korupsi tidak hanya melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka oleh masyarakat. Korupsi seringkali terjadi dalam bentuk suap, di mana seorang pejabat menerima imbalan untuk mengabaikan atau melanggar aturan yang seharusnya diikuti, yang berdampak negatif terhadap integritas sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, korupsi dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan merusak fondasi demokrasi, karena telah mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum menjadi keuntungan pribadi bagi individu tertentu. Saya Hilda Pramesti dengan NIM 205230386. Saya akan menjelaskan bagian metode penelitian dalam mini skripsi kelompok kami. Pada pendekatan masalah dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini kami gunakan untuk menganalisis bahan hukum seperti teori-teori hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini lebih banyak dilakukan melalui studi pustaka, misalnya membaca undang-undang atau dokumen hukum lainnya, yang dengan tujuan untuk memahami bagaimana norma hukum berlaku dan bagaimana kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Sifat penelitian normatif cenderung bersifat deskriptif dan analitis, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian ini tidak hanya terfokus pada peraturan perundang-undangan itu sendiri, tapi juga bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Tentunya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan meliputi kajian perundang-undangan dan teori hukum untuk mengidentifikasi penyebab korupsi serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan memberikan solusi komprehensif dalam penanganan dan pencegahan korupsi, sekaligus merekomendasikan langkah-langkah preventif yang mendukung keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.
Dan cara pengumpulan data, untuk pengumpulan data kami menggunakan metode studi pustaka, yang di sini kami membaca literatur seperti buku, undang-undang, dan dokumen hukum yang relevan untuk mendapatkan informasi pendukung. Metode ini penting untuk membangun landasan teori yang kuat. Dan alat pengumpulan data, setelah data terkumpul baik dari studi pustaka, kami memeriksanya untuk memastikan bahwa semua informasi relevan dan lengkap. Selanjutnya data tersebut kami analisis menggunakan metode kualitatif. Kami menguraikan data tersebut secara sistematis, mencari pola-pola tertentu, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada. Hasil analisis ini membantu untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isu yang diteliti, terutama terkait tindak pidana korupsi. Setelah membahas metode penelitian, saya ingin membahas tentang slide berikutnya, yaitu hasil dan pembahasan dari paper kita ini. Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 memiliki komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan yang merupakan prinsip dasar dalam masyarakat yang adil. Tindak pidana korupsi sebagai salah satu ancaman serius terhadap prinsip-prinsip ini diatur secara khusus di luar KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, terhadap sejumlah kualifikasi yang secara tegas mendefinisikan perilaku yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, terutama yang tercantum dalam pasal 11 yang menekankan pada perbuatan yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewenangan mereka. Korupsi menarik perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya karena dampak negatif yang ditimbulkannya. Korupsi dapat merusak stabilitas dan keamanan masyarakat, mengganggu pembangunan sosial ekonomi, serta mengancam nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Dalam jangka panjang, perilaku koruptif dapat bertransformasi menjadi budaya yang merugikan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindakan ini adalah ancaman nyata terhadap cita-cita menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana setiap individu berhak atas perlakuan yang adil dan setara. Meskipun banyak pihak memahami bahayanya korupsi, upaya untuk memberantasnya seringkali terasa kurang memadai. Karena korupsi adalah tipe kejahatan yang kompleks dengan dampak yang luas yang meliputi hak asasi manusia, ideologi negara, dan keuangan publik. Sultan dalam penanggulangan korupsi terlihat dari banyaknya terdakwa yang dibebaskan atau mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi merugikan keuangan negara dan membatasi pembangunan nasional. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peraturan dapat terganggu. Di Indonesia, berbagai bentuk korupsi telah muncul, seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, penggelapan, markup, anggaran proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, dan suap menyuap. Bahkan, bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, seperti program jaring, pengaman sosial, dan bantuan bencana alam, juga tidak terlepas dari praktik korupsi. Hal ini menunjukkan betapa mendalamnya masalah korupsi dalam sistem pemerintahan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penanganan yang serius dan berkelanjutan terhadap korupsi menjadi keharusan agar cita-cita negara hukum yang demokratis dapat tercapai. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Ramadhani dari kelompok 4 dengan NIM 205230381. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian kesimpulan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia memang masih menjadi tantangan besar karena korupsi telah berkembang menjadi masalah yang sangat luas di beberapa aspek politik dan sosial, serta berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan dasar hukum untuk
menghukum pelaku dengan pidana mati dalam kondisi tertentu pada pasal 2 ayat 2. Hingga saat ini masih belum terdapat pelaku tindak pidana korupsi mendapat sanksi tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor di mana aparat penegak hukum belum memiliki keberanian serta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan pasal tersebut. Dalam penegakan hukum terkait korupsi ini, kita masih kurang optimal karena salah satunya adalah hukum di negara ini belum memiliki efek yang jera untuk kepada pelaku tindak pidana korupsi dan belum bisa mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh mereka. Oleh karena itu, kita membutuhkan reformasi hukum yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan merumuskan kebijaksanaan atau kebijakan yang benar-benar memiliki efek jera untuk tindak pidana korupsi tersebut dan dapat memulihkan keuangan negara yang dirugikan. Korupsi politik yang sering dilakukan oleh elit politik atau top hat crime merupakan salah satu faktor penyebab terbesar dari maraknya korupsi di Indonesia. Korupsi ini terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan politik oleh individu-individu berpengaruh di tingkat tinggi dan dampaknya multidimensi, mencakup pelanggaran nilai-nilai hak asasi manusia seperti kebebasan, kesetaraan, otonomi, keamanan, dan martabat kemanusiaan. Selain itu juga, korupsi politik ini turut memperburuk fenomena kartel politik, terutama menjelang pemilu di mana partai-partai politik cenderung berkolaborasi untuk menjaga kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok mereka sendiri. Pembenahan sistem politik dan hukum, khususnya yang terkait mekanisme pengawasan serta sanksi bagi pelaku korupsi, menjadi sangat penting dalam konteks ini. Reformasi yang dapat memastikan adanya kontrol yang lebih kuat terhadap kekuasaan politik dan mendorong transparansi serta akuntabilitas perlu diterapkan untuk mengatasi korupsi yang sudah berakar dalam sistem demokrasi Indonesia. Sekian sedikit penjelasan mengenai kasus yang telah kami bahas di paper kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.